Puji Tuhan ya, minggu ini. Jadi kita akan menyanyikan pujian, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya atau tumpang tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, ucap syukur hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu lewat suara kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang di rumah, supaya kami bisa sehat dan juga bisa mengerti firman-Mu setiap minggunya. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita akan mau buka pujian 179. Kalau yang di Alkitabnya ada pujian KPPK 179. Kini ku milik Yesus. Dengar musiknya ya. Dengerin musiknya ya. Halo semuanya, jumpa lagi di video sekolah minggu kita. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Ambil Alkitab kamu dan buka di kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Wahyu. Buka di pasal yang ke-12, kita akan baca kitab Wahyu pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ambil Alkitab kamu dan buka di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Nah, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu dari tempat kami masing-masing. Tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang tidak hanya mendengar tapi mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami juga menjadi anak-anak yang rajin dan setia untuk belajar firman-Mu tiap-tiap minggu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang lihat kembali di Alkitab kita, Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Oke, kita mau baca ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, kita bersyukur kita dapat membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul Perempuan dan Naga. Nah, mungkin kita kesulitan untuk mengerti kenapa bisa ada perempuan, kenapa bisa ada naga. Nah, kita akan lihat satu persatu ayat dari pasal 12 ini. Yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, siapakah perempuan di pasal 12 ini? Perempuan di pasal 12 ini melambangkan bangsa Israel. Nah, kemudian perempuan ini digambarkan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Dan perempuan ini digambarkan sebagai seorang yang sedang mengandung dan hendak melahirkan. Nah, ini menggambarkan kesusahan bangsa Israel dan sejarah panjang bangsa Israel sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, bangsa Israel ini Tuhan mulai dan Tuhan bentuk dari satu orang, yaitu dari Abraham. Dan dalam perjalanannya menjadi sebuah bangsa, nah Israel ini menghadapi banyak sekali tantangan. Oke? Ada banyak hal yang terjadi, ada sejarah yang panjang sampai Tuhan Yesus datang pertama kali. Nah, kalau kamu belajar dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, kamu akan tahu, oke? Kalau bangsa Israel dibentuk dari satu orang, yaitu dari keluarga Abraham, kemudian mereka bertambah menjadi banyak, jumlah mereka banyak, kemudian mereka menjadi sebuah bangsa, dan ketika mereka menjadi sebuah bangsa, mereka diperintah oleh Raja Saul, Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Dan setelah itu kerajaan terpecah menjadi dua di zamannya Salomo. Nah, setelah Salomo mati, setelah Salomo mati, kerajaan terpecah menjadi dua. Kemudian kerajaan yang sudah terpecah ini lalu dihancurkan oleh Syria. Kemudian bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Bangsa Israel juga dijajah oleh bangsa Yunani, kemudian oleh bangsa Roma. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel itu di bawah kuasa pemerintahan Roma. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, siapakah naga ini? Jadi kemudian tampaklah seekor naga merah. Naga ini melambangkan setan, si ular tua. Nah, setan ular tua ini menyebabkan kesusahan bangsa Israel. Nah, naga ini berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, kepala 7 melambangkan, kepala dan tanduknya ini melambangkan kalau setan ini kuat, Dia punya kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan atas apa? Atas dunia, atas bumi. Nah, dan 7 kepala ini menggambarkan 7 kerajaan di bawah kuasa setan yang pernah
dan yang akan menguasai bangsa Israel. Yaitu yang pertama, nah bangsa Israel itu pernah dikuasai oleh Mesir. Nah waktu itu pada zamannya Musa, sebelum Musa lahir, bahkan setelah Musa lahir, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, kemudian oleh bangsa Syria, kemudian Babilonia, kemudian Media Persia, setelah itu oleh bangsa Yunani, setelah itu oleh Roma, dan yang akan datang yaitu kerajaan antikristus. Jadi ada kerajaan-kerajaan yang akan menguasai Israel. Nah, kemudian 10 tanduk melambangkan raja atau penguasa yang akan memerintah di bawah antikristus. Ingat, antikristus akan datang pada akhir zaman. Nah, di akhir zaman antikristus ini dia akan berpura-pura menjadi seperti Tuhan Yesus. Kemudian akan banyak orang percaya kepada antikristus ini dan mengikuti dia, dan mereka semua akan disesatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di ayat keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, siapakah setan ini? Kepala setan itu Lucifer. Oke. Nah, ekor naga menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Nah, ketika Lucifer, si setan, melawan Tuhan, ada sepertiga malaikat yang jatuh bersama-sama dia, yang mengikuti dia. Nah, jumlah malaikat itu sangat banyak. Malaikat itu sangat banyak, dan tapi ada sepertiga, berarti sepertiga yang jahat, kemudian masih ada 2/3 yang baik. Katakanlah misalnya ada 3 miliar malaikat, berarti 1 miliar malaikat itu jahat dan ada 2 miliar malaikat yang baik. Nah, jumlah mereka sangat banyak dan mereka diusir dari surga. Kalau mereka diusir dari surga, lalu sekarang kemanakah mereka? Nah, mereka dilemparkan ke bumi dan mereka ada di awan-awan, ada di udara. Mereka berkeliling. Jadi firman Tuhan itu bilang kepada kita ya, mereka mengaum seperti singa. Untuk apa? Untuk menyesatkan kamu. Nah, jadi iblis ini, setan-setan ini, mereka ada di bumi dan mereka ingin menyesatkan orang-orang supaya orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian ya, kita baca ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Nah, setan juga menunggu saat kelahiran Yesus untuk membunuh Yesus. Jadi anak di sini, anak dari perempuan ini, jadi anak di sini adalah anak melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan datang dari bangsa Israel. Perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu dari bangsa Israel akan datang Tuhan Yesus. Nah, setan menunggu kelahiran Tuhan Yesus untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Karena setan juga tahu jika Yesus mati, maka rencana penyelamatan Allah untuk manusia gagal. Seandainya ya, waktu Tuhan Yesus lahir, kemudian Tuhan Yesus berhasil dibunuh, maka tidak ada keselamatan untuk kita. Melalui siapa? Setan berbuat ingin menggagalkan kehendak Allah, yaitu pada saat pemerintahan Herodes. Pada saat pemerintahan Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Karena pada saat itu Tuhan Yesus mungkin berusia sekitar 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau iblis berhasil pada saat itu, maka rencana penyelamatan Tuhan untuk manusia akan gagal. Memang Tuhan Yesus harus datang untuk mati bagi dosa-dosa kita, tapi bukan cara dengan dia dibunuh waktu dia masih bayi. Allah sudah tetapkan kalau Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah, setelah itu kita lihat ya,
Anak itu lahir dan dia akan menggembalakan semua bangsa. Oke? Artinya Tuhan Yesus lahir dan dia akan membuat orang menjadi percaya dan diselamatkan. Nah, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau kamu mau diselamatkan, hanya satu caranya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya percaya, sebagai orang percaya, kamu harus menjadi anak-anak yang taat. Nah, kemudian ya, ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat untuknya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, Israel sebagai sebuah bangsa tetap Tuhan pelihara hingga kapan? Hingga akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Sudah dekat sekali. Tuhan bilang kalau kamu dengar banyak perang, banyak bencana, nah berarti akhir zaman, hari Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Nah, di akhir zaman akan muncul yang namanya antikristus. Nah, kemudian Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, walaupun Israel diserang oleh banyak bangsa, kamu mendengar sekarang banyak bangsa ingin menyerang Israel. Israel itu perang dengan Palestina, perang dengan negara-negara Arab. Oke? Nah, banyak orang mau menghancurkan Israel, menyerang Israel. Tapi walaupun demikian, walaupun Israel diserang, walaupun Israel dikucilkan oleh negara-negara yang lain, tapi ingat, Tuhan memelihara bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan akan menjaga bangsa Israel sampai akhir zaman, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Pada saat itu ya, bangsa Israel akan dalam kesusahan yang besar, dan bangsa Israel akan meminta tolong kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai raja, sebagai hakim. Dia akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjaga bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, kita orang percaya, orang-orang Kristen adalah juga anak-anak yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Nah, Tuhan juga akan menjaga anak-anaknya. Tuhan juga akan menjaga kamu kalau kamu adalah anak Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menjadi anak Tuhan. Nah, semua orang percaya di seluruh dunia adalah anak-anak Tuhan. Jika kamu taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus berjanji, Dia sudah berjanji kalau Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya Dia akan terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, kita belajar dari perikop firman Tuhan ini, kita tahu kalau akhir zaman sudah sangat dekat dan penghakiman itu akan segera datang. Tapi Tuhan adalah setia. Kadang-kadang kita tidak setia, tapi Tuhan, walaupun kamu tidak setia, Allah adalah Allah yang setia. Dia akan menepati janjinya. Tuhan berjanji kalau Dia akan menyertai anak-anak Tuhan bahkan sampai akhir zaman. Nah, kamu anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia, supaya ketika Tuhan Yesus datang, Dia mendapati kamu sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat akan Tuhan, hamba-hamba yang setia. Kita bersyukur karena kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Saya harap kamu dapat dengan rajin membaca firman Tuhan di rumah, walaupun saat ini belum dapat datang ke gereja untuk beribadah atau ber-CMC. Kamu dengan rajin belajar firman Tuhan melalui video-video yang sudah dibagikan tiap-tiap minggu. Mari kita tutup dengan doa, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami tahu ya Bapa, sungguh akhir zaman itu sudah dekat dan Tuhan Yesus akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Tolonglah kami ya Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sambil kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami dengan rajin dan sungguh-sungguh belajar firman-Mu dan melakukannya. Ampunilah kami semua ya Bapa atas segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.